Kita mulai dengan prototype ya. Prototype ini seperti kemarin juga sudah saya sampaikan merupakan kalau secara visual seperti ini. Jadi kita punya gambaran yang abstrak tentang sesuatu, baik itu produk, baik itu ruang, baik itu mood ruang ataupun apapun gitu ya, ide-ide yang masih ada di dalam bayangan saja atau masih abstrak gitu ya, masih berbentuk kata-kata. Nah ini dengan prototyping ini sebetulnya itu dibawa menjadi ke sesuatu yang lebih nyata, lebih mewujud ya, lebih formal kelihatan bentuknya. Nah tentu saja selama bekerja prototyping itu prototype tidak hanya satu, biasanya akan beberapa seri gitu ya. Nah, itu kemudian membawa kepada satu bentuk yang lebih nyata sampai pada kemudian nanti bentuk 1:1 yang sesungguhnya. Jadi prototype ini sebetulnya adalah satu jembatan dari sesuatu yang abstrak, sesuatu yang masih dalam bayangan, sesuatu yang imajinatif, sesuatu yang verbal, menjadi wujud nyata desain yang kita buat atau dibuat oleh desainer. Jadi secara definitif atau secara deskriptif penjelasannya, prototipe itu apa? Prototipe itu alat untuk memperjelas wujud rancangan ya, alat untuk komunikasi, alat untuk mengevaluasi atau mengetes, menguji rancangan kita ya, calon rancangan ya, sebagai bagian dari dokumentasi. Jadi ini adalah hal-hal yang dapat dikatakan sebagai apa itu prototyping atau prototype. Prototype sebagai salah satu prinsip dari design thinking. Jadi tadinya di tahun 70-an metode desain itu sudah ditemukan, artinya sudah banyak dipakai oleh para desainer ataupun insinyur ya. Dan kemudian design thinking ini muncul di tahun 2000-an, 2000 lebih sedikit gitu ya. Nah, kenapa ini kemudian design thinking ini menjadi sebuah sarana yang mempercepat perkembangan dari desain. Jadi di sini prototipe adalah sampel awal model rilis produk yang dibangun untuk menguji konsep ya, artinya menguji ide-ide desainer ataupun menguji proses. Ini adalah istilah yang digunakan dalam berbagai konteks. Ini penjelasan tentang prototype yang ada pada design thinking. Jadi ini menjadi bagian dari design thinking ketika dia menjadi alat untuk mempercepat pengembangan produk ya. Jadi produk-produk yang dikembangkan karena persaingan semakin ketat, produk-produk yang dikembangkan itu harus cepat sampai ke pasar ya. Jangan terlalu lama melakukan riset, terlalu lama mengembangkan desain, karena pesaing itu mereka juga melakukan hal yang sama dan mereka seperti berlomba gitu untuk menciptakan produk baru yang segera sampai ke pasar. Jangan keduluan orang lain gitu ya. Prinsip orang bisnis dunia desain produk itu seperti itu. Nah, oleh karena itu prototype menjadi satu hal yang penting. Karena apa? Sebelum di launching ke pasar, mereka itu atau sebelum diproduksi secara massal, mereka itu menguji apakah desain seperti ini menjadi pilihan dari pemakai, masyarakat, konsumen. Nah, ini prototype ini kemudian menjadi salah satu kunci yang mensukseskan design thinking ya sebagai alat alat kontemporer untuk mengembangkan desain. Nah, di sini di dalam pembuat prototype itu selain mengevaluasi desain, meningkatkan ya presisi, tidak hanya presisi maksudnya apakah ini sesuai dengan kebutuhan pemakai. Kemudian juga analisis sistem, apakah sistemnya
mekanisme dan sebagainya itu cocok, bekerja dengan baik juga untuk bagi pengguna ya, tadi selera dan sebagainya. Kemudian pembuatan prototipe berfungsi memberikan spesifikasi untuk sistem kerja yang nyata daripada yang teoritis. Yang ini jelas ya, tidak perlu dijelaskan, tidak perlu diberi keterangan tambahan, sudah jelas bahwa prototipe adalah lebih nyata daripada kalau kita menjelaskan secara verbal tadi. Dalam beberapa model alur kerja desain, membuat prototip kadang disebut sebagai materialisasi. Jadi mematerialkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ataupun imajinasi-imajinasi kita menjadi sesuatu yang lebih nyata. Sebentar ya, ini saya khawatir soalnya cucunya. Sorry. Fajar atau Tina? Fajar? Fajar? Mana Mas Fajar? Sorry, cucunya ada di sini, menek-menek jadi takut. Oke, saya lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Nah, ini kalau kembali kepada model yang kemarin saya perkenalkan ya, ini model yang lebih bisa dipakai untuk pedoman. Nah, ini prototipe ada di sini menjadi bagian dari 5 langkah desain proses. Prototipe kalau di dalam desain interior itu banyak sekali ya hal yang harus dilakukan. Di sini sebetulnya kalau yang ada di sini alternatif itu semua harus diprototipekan agar bisa kelihatan wujudnya ya. Prototipe bisa dalam bentuk sketsa, bisa dalam skematik desain, bisa dalam maket, bisa dalam gambar kerja yang sederhana ataupun gambar kerja yang sudah sangat rumit ya, atau membuat cerita, memberi umpan balik, role play gitu ya. Jadi prototipe itu sebetulnya macamnya banyak dan sketsa adalah salah satu yang paling sederhana. Membuat cerita ini ketika Anda misalnya presentasi menyampaikan desain Anda akan seperti apa, menunjukkan hal-hal yang bagus, hal-hal yang unggul dari desain Anda, itu sebetulnya juga dalam bagian dari prototipe. Karena apa? Karena disitulah Anda membuat cerita dari desain Anda. Sebetulnya desain Anda ini apa sih? Ada wujudnya, tapi bisa jadi dengan cerita tadi dia klien Anda lebih bisa memahami maksud dari desainnya ya. Kenapa dia dibikin misalnya bentuknya curve, bentuknya lengkung gitu ya, atau justru bentuknya sangat tajam gitu ya. Mereka lebih memahami ketika Anda bisa memberikan cerita. Jadi di sini ini adalah sesuatu macam-macam prototipe yang bisa dibikin. Nah, di sini adalah hal-hal yang bisa diprototipekan ya. Sebetulnya banyak hal. Suasana itu juga bisa diprototipekan ya, dengan cerita tadi bisa diprototipekan, ataupun dengan warna-warna yang muncul dalam gambar Anda itu adalah prototipe dari suasana interior ya. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, ini tahap prototipe, informasi dan metode. Ini tahap prototipe itu yang kuning ini. Sebelumnya ada ideasi, kemudian ada tes atau evaluasi setelah prototipe. Tadi Mas Angga sempat menyinggung bahwa Anda sekarang sedang diminta untuk membuat ruang kerja di rumah gitu ya. Kemudian juga diharapkan bahwa ruang kerja yang Anda desain itu tidak tiba-tiba muncul, tapi dari penjelajahan yang seharusnya memang Anda lakukan ya. Nah, itu memang diideasi. Diideasi ini mungkin saya jelaskan sedikit ya untuk bisa masuk kemudian ke prototipe. Tahap ideasi itu adalah membuka seluas-luasnya lahirnya ide dan gagasan.
untuk menjawab permasalahan desain yang ada. Jadi memang di sini Anda melihat seluas-luasnya atau sebanyak mungkin ide atau gagasan yang ada, imajinasi yang ada, tidak hanya gagasan yang masuk akal ya, mungkin juga gagasan-gagasan yang tidak masuk akal ini perlu Anda lihat, perlu Anda jelajahi. Pada bagian awal biasanya disampaikan secara ringkas konsep desain. Jadi memang untuk memperkaya ideasi atau bukan memperkaya ya, tapi mengarahkan ideasi Anda itu perlu punya satu konsep ya. Jadi misalnya konsep dari pengembangan desain untuk ruang kerja di rumah itu adalah adaptable gitu ya. Nah, Anda pegang adaptable itu sebagai sebagai titik tolak untuk Anda jalan-jalan ke kemungkinan adaptasinya kemana. Apakah adaptasi dalam penataannya, apa adaptasi dalam membuat suasananya, atau adaptasi di dalam pemakainya, ya. Jadi kunci satu konsep yang perlu Anda pegang perlu ada, atau mungkin satu atau dua konsep gitu ya, agar Anda ketika menjelajahi itu punya arah dan tidak terlalu kemana-mana gitu ya. Jadi ada satu hal yang Anda ingin kembangkan di dalam penjelajahan itu. Nah, ini konsep adalah asumsi atau pemikiran dasar menjadi pijakan untuk menemukan solusi ya. Jadi tadi adaptasi atau apa lagi, atau ukuran seminimal mungkin misalnya. Itu yang menjadi pegangan Anda. Kemudian metode yang bisa dipakai bisa macam-macam. Bisa brainstorming, eksplorasi, eksperimen. Nah, eksperimen ini juga bisa dilakukan dengan prototipe ini ya. Jadi prototipe itu sebetulnya atau bukan hanya prototipe tapi beberapa hal ini itu saling tumpang tindih ya. Bisa jadi di dalam ideasi itu Anda sudah melakukan prototipe juga dengan sketsa-sketsa yang mungkin bisa Anda lakukan secara lebih secara lebih praktis ya, secara lebih cepat gitu. Ini eksperimen taktikal atau mungkin Anda bereksplorasi pada bahan, pada tekstur dan sebagainya. Dan formal ini atau melalui sketsa 2D ini ya. Jadi ideasi itu adalah penjelajahan. Nah, prototipe itu ketika Anda sudah punya sesuatu yang beberapa ide yang masuk akal, beberapa ide yang menarik, beberapa ide yang layak dikembangkan, maka kemudian Anda masuk pada prototipe ini. Ya, setelah banyak dihasilkan, pilih tampak baik yang paling mungkin untuk menjawab permasalahan. Kemudian diwujudkan dalam prototipe yang lebih nyata objeknya. Ini bisa maket atau bentuk-bentuk lempung atau material lunak lainnya. Prototipe dibagikan kepada tim kerja. Nah, kalau Anda bekerja di dunia nyata, biasanya mendesain interior itu kan ada timnya, tidak hanya seorang, tapi ada tim. Kalau pun Anda nanti sudah menjadi desainer yang terkenal, menjadi pemilik kantor, Anda pasti juga membagikan prototipe itu kepada tim pendukung Anda, karena bisa jadi di situ terjadi dialog ya. Juga kepada calon pemakai untuk mendapatkan umpan balik yang selanjutnya dipakai untuk merevisi desain. Jadi prototipe itu seperti itu. Manfaat utamanya adalah membawa lebih nyata, kemudian itu dipakai untuk berdialog, berkomunikasi dengan pihak lain, untuk kemudian menyempurnakan desainnya. Itu fungsi utama dari prototipe. Selanjutnya, nah pada tahap prototipe itu
ini hanya menjelaskan yang tadi ya, yang ada di model, bisa dalam untuk menyampaikan informasi apa tentang alternatif layout, tata letak, atau alternatif desain lantai dengan pipingnya, alternatif desain langit-langit dengan ME-nya, mungkin skema bahan, skema warna, alternatif furniture. Ini informasi yang bisa disampaikan ketika kita memakai prototipe ya. Kemudian metodenya ini juga seperti tadi udah saya ceritakan, prototipe banyak cara yang bisa dipakai untuk melakukan atau memproses tahap prototyping ya. Selanjutnya, nah di dalam prototipe untuk desain interior ini sebetulnya banyak ya, karena prototipe dalam desain interior itu cukup panjang umur pemakaiannya. Jadi sudah sejak ideasi Anda itu sebetulnya sudah memberikan prototipe ya, sudah melakukan prototyping. Nah, di situ apa saja yang bisa dilihat dalam prototipe? Tentu skala ruang. Ini proporsi manusia dan ruangnya. Skala ruang dalam arti ruang itu sebesar apa ya. Kemudian proporsinya dengan manusia dan serta furniture dan sebagainya di dalam ruang itu seperti apa. Kemudian zonasi, sirkulasi, kepadatan ruang ini secara keruangan ya. Tapi sebetulnya di dalam prototipe itu juga Anda bisa mengamati hal-hal teknis ya. Bagaimana sambungannya, misalnya Anda memprototipkan furniture, misalnya dia akan disambung seperti apa. Ya, ini bisa ada di sini ya. Ini kalau dalam bentuk yang lebih bukan keruangan, misalnya di sini bisa dilihat kombinasi dan spesifikasi bahan, skema warna, suasana ruang, ukuran, sambungan, spesifikasi ya. Spesifikasi dalam arti dia di finishing dengan apa, dia di konstruksi dikencangkan dengan apa, apakah dengan dengan pasak atau dengan paku atau dengan murbaut dan sebagainya, itu sebetulnya ada di dalam prototipe ya. Ini keruangan, ini lebih detail pada produknya. Itu prototipenya, manfaat dan fungsi. Nah, ini adalah gambar sketsa yang juga sebetulnya adalah prototipe. Di dalam ini sama-sama gambar sketsa, yang di sini lebih menangkap ruangnya, sementara di sini lebih menangkap produknya. Bagaimana misalnya meja itu dilipat ya. Kalau dia akan mendesain meja lipat ya, bagaimana meja itu akan dilipat, bagaimana hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Secara volumetrik dia akan tampak seperti apa gitu kan. Nah, sementara di sini kan yang kelihatan juga lebih banyak ya. Di sini misalnya hubungan ruang dari dalam keluar itu dari satu sisi ada hubungan interior dan eksterior yang perlu dilihat oleh seorang klien gitu ya, atau seorang yang memberi order. Nanti akan ada seperti ini, suasana seperti ini. Mungkin tukang juga akan butuh ini karena di situ harus ada memasang pintu, memasang jendela gitu ya. Nah, ini adalah contoh prototyping ya dalam interior. Nah, ini juga prototype maket, dan ini udah desain 1:1 ya. Tapi ini bisa saja ini menjadi prototipe ya. Misalnya di perumahan-perumahan itu Anda bisa lihat orang menawarkan rumah atau apartemen yang ada contoh 1:1-nya. Nah, kira-kira orang kan atau konsumen yang akan membeli perumahan di situ akan melihat
oh nanti ruang itu bisa ditata seperti ini, suasana seperti ini, ukurannya sebesar ini, dan sebagainya. Jadi prototipe itu bisa 1:1 ya, atau ini bisa kecil seperti ini. Kalau ini bisa melihat secara keseluruhan, mungkin juga ruangnya akan seterang apa atau sepadat apa, gitu kan bisa dilihat. Nah, sementara di sini orang bisa mengalami dengan lebih nyata apa yang akan ditemui di dalam ruangan yang ditawarkan ya. Itu maket dan model skala 1:1. Nah, ini mungkin Anda pernah lihat skema ini ya. Skema ini itu dibikin atau ada di dalam bukunya Kilmers, Rosemary Kilmers ya. Dan ini menceritakan atau menunjukkan proses desain yang dilalui oleh sebuah interior ya, mulai dari awal komit seorang pemberi tugas melakukan atau memberikan komitmen, membuat komitmen dengan desainer untuk saya tolong didesainkan rumah tinggal saya atau kantor saya atau siapa atau apa saja, kemudian sampai riset dan sebagainya, sampai mengembangkan desain, sampai konstruksi desain, sampai nanti desain itu jadi. Jadi ini full satu tahapan atau full jalan hidup sebuah proyek sampai dia jadi ya, adalah seperti ini, panjang. Nah, ini yang kita pelajari sebetulnya hanya ada di sini nih. Jadi kalau kita sekolah mungkin Anda diberi order, buatlah tadi ruang belajar di rumah misalnya, kemudian Anda melakukan riset dan sebagainya, kemudian mendesain, tapi tidak sampai pada implementasi ya, kita berhenti di sini. Berhenti pada desain, berhenti pada memproduksi blueprint ya, seperti halnya orang TA ya. Kalau Anda mungkin untuk saat ini tidak sampai pada bikin blueprint-nya, mungkin hanya berhenti pada sketsa saja. Itu ada di sini ya. Nah, di sini di bagian bawah ini nanti kalau Anda punya kesempatan melihat bukunya atau mungkin satu saat Mas Hangga bisa men-share halaman ini, akan kelihatan bahwa di sini ini tuh adalah komunikasi desainer dengan orang-orang yang terlibat selama proses itu terjadi. Nah, prototipe itu memegang peranan penting karena apa? Karena dia menjadi alat komunikasi selama ada di sini. Ketika Anda berkomunikasi dengan klien atau pemberi tugas, mungkin Anda memakai sketsa, memakai 3D gitu ya, agar atau prototipe yang lain yang lebih jelas, agar si pemberi tugas bisa menangkap kira-kira ruangnya akan seperti apa. Nah, kemudian ketika proyek ini dibawa ke lapangan untuk dikerjakan, ini prototipe juga memegang peranan penting karena di situ kita desainer harus menjelaskan kepada kontraktor akan seperti bagaimana desainnya sehingga mereka bisa melaksanakan. Juga kontraktor nanti akan berhubungan dengan tukang, gimana cara bikinnya. Nah, itu semua pakai prototipe yang dalam istilah kita disebut sebagai drawing ya. Apakah itu working drawing atau as-built drawing atau ya tadi sudah dua hal itu memegang peranan penting. Oleh karena itu tadi juga itu dipakai untuk komunikasi ya, di prototipe itu sangat penting. Tadi kalau di desain produk, komunikasi dengan konsumen itu menjadi hal yang penting ya. Tapi sebetulnya ketika itu akan diproduksi juga akan ada komunikasi dengan bagian produksi ya.
Nah, ini sama saja dengan desain interior. Di sini ada komunikasi dengan kontraktor, dengan siapa tukang, bahkan juga dengan supplier ya. Supplier apa? Bahan-bahan interiornya. Misalnya supplier apa kayunya bisa nggak bisa mendapatkan selebar ini misalnya kayu jati yang selebar 60 cm misalnya. Wah, sekarang jarang, tapi kalau zaman dulu mungkin bisa. Jadi sekarang itu kayunya mungkin nggak ada yang selebar itu. Jadi desainnya nanti harus seperti apa gitu ya. Nah, ini prototipe itu menjadi alat penting untuk komunikasi tadi. Nah, ini bisa dikatakan seperti ini. Ini juga prototipe. Ini gambar sketsa, kemudian ini shop drawing ya. Jadi prototipe sebagai alat berpikir dan berkomunikasi. Nah, ini kepada diri sendiri, pada user, kepada klien, teman dalam tim desain, ini supplier, kontraktor, tukang, bahkan nanti ketika ada, kalau dalam pembangunan itu biasanya kita ada orang-orang yang berasal dari PU ya. Mereka adalah pengawas bahwa bangunan yang kita bikin itu memenuhi peraturan-peraturan bangunan. Jadi di sini gambar itu juga menjadi penting lagi. Di sini ada orang-orang dari legal, dari bagian hukum atau bagian apa ya yang mengecek bahwa itu sesuai standar, bahwa itu tidak membahayakan dan sebagainya. Ini kurang satu ya. Legal, para legal yang biasanya kalau dalam proyek-proyek pemerintah diwakili atau proyek-proyek besar itu diwakili oleh orang dari PU. Apa PU ya? Pekerjaan umum ya. Departemen apa namanya sekarang saya kurang, tapi orang PU gitu ya, orang dari pengawas untuk bangunan. Nah, ini nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana berkomunikasi dengan diri. Kalau dengan yang lain ini tadi sudah banyak penjelasannya dengan user, dengan klien, dengan teman desain dan sebagainya. Dan hal-hal apa yang ada di dalam sebuah desain, sebuah prototipe gambar kerja itu tadi untuk berkomunikasi agar orang lain tahu bahwa bagian di sini itu memakai besi misalnya, atau memakai kayu atau apa, ukuran berapa dan sebagainya. Jadi prototipe ini menjadi penting karena dia menjadi alat komunikasi dari desainer kepada orang lain agar selain ini bisa dipakai, ini juga bisa diproduksi dan tidak salah gitu ya. Kalau prototipenya keliru, bisa jadi nanti juga desainnya keliru karena dia tidak memenuhi tidak sesuai dengan gagasan atau pikiran atau ide yang sudah dipunyai oleh desainernya. Ya, oke, selanjutnya shop drawing dan as-built drawing. Ya, ini shop drawing adalah dibuat oleh kontraktor yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan. As-built drawing adalah gambar realisasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan, baik pemasangan, pelentakan, dan bentuk pada saat pembangunan konstruksi. Jadi ada dua hal ketika nanti Anda di lapangan, ada gambar yang namanya shop drawing dan ada gambar yang namanya as-built drawing. Shop drawing adalah gambar yang dipakai sebelum melaksanakan, sehingga kontraktor pelaksana bisa menghitung pakai besi apa, ukuran berapa, sehingga tangga tersebut habis berapa, panjang besi berapa macam harus dilas atau harus disekrup, harus apa. Jadi kontraktor bisa menghitung habisnya bahan, juga habisnya biaya, habis lama waktu bekerja. Ini shop drawing, ya, shop drawing itu. Kemudian as-built drawing apa? As-built drawing adalah kadang-kadang walaupun sudah digambar, tapi
gambar itu nggak bisa diterapkan di lapangan. Misalnya ukurannya terpaut sedikit gitu ya, terpaut 20 cm misalnya. Ruangannya ternyata tidak 4 meter benar, tapi 3,8. Nah, mungkin kan harus ada penyesuaian dari desain tangga tadi. Nah, itu penyesuaian tadi disebut sebagai as-built drawing. Jadi bagaimana tangga itu setelah nyata di lapangan, apakah berkurang, apa justru lebih lebar, apa konstruksinya dikurangi dan sebagainya, itu ada di sini. Jadi gambar sebagaimana ia dibuat as built, ya, sudah dibuat ya, gambar sebagaimana sudah dibuat. Sementara di sini adalah shop drawing atau drawing untuk sebetulnya untuk belanja, berapa butuh bahan, berapa butuh paku atau berapa butuh murbaut itu ya, berapa butuh lama kerja, itu namanya shop drawing. Nah, ini di bawah dijelaskan shop drawing berperan sebagai media komunikasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Berisi tentang detail dari pembuatan komponen konstruksi dan digunakan pada proses instalasi untuk mempermudah proses pemasangan. Jadi ini pemasangan itu juga biasanya dijelaskan dalam shop drawing ya. Apakah ditanam atau ditempelkan saja dan sebagainya. Shop drawing berperan sebagai acuan yang jelas dan detail bagi pelaksana di lapangan agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan rework. Kalau rework ya ini kontraktornya rugi kan, harus mengerjakan ulang, waktu bayar tukang, bayar bahan baru dan sebagainya. Oke, waktu, pembengkakan waktu dan biaya. Selanjutnya, nah ini adalah contohnya shop drawing dan as-built drawing. Nah, shop drawing biasanya ukurannya sangat jelas ini, seperti ini ya. Tingginya berapa, lebarnya berapa, ini sangat banyak dengan ukuran, finish apa, OP, ini pasti ada istilah-istilah yang tinggi lantai dan sebagainya, itu sangat detail. Ini karena untuk pemasangan. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri detailnya. Shop drawing mengandung kegiatan pengendalian, kegiatan perhitungan terhadap kebutuhan ya, ini perhitungan biaya material dan tukang dan waktu gitu ya. As-built drawing berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan yang terjadi antara gambar kerja, gambar rencana, shop drawing dan relasinya. As-built drawing berguna untuk pengelolaan fisik proyek setelah pelaksanaan konstruksi diselesaikan. Jadi as-built drawing ini nanti disimpan oleh pemilik proyek untuk ketika dia maintenance ataupun mau merubah nantinya akan ada perubahan, itu perlu melihat as-built drawing-nya. Oh, dulu konstruksi di bawahnya misalnya fondasinya seperti apa, apakah kalau dirubah seperti ini dia masih bisa dipertahan atau bagaimana gitu ya. Jadi as-built drawing itu disimpan oleh pemilik proyek. Jadi tadi saya sampaikan bahwa prototyping untuk interior itu juga menjadi bagian dari dokumentasi ya, dokumentasi, karena dokumen itu perlu, seperti misalnya kemarin kasus kebakaran gedung kejaksaan itu ya, itu pasti harus melihat dokumentasi dari gambar bangunan itu ya, itu bermanfaatnya di situ. Atau tadi ketika akan ada renovasi itu dokumen bangunan itu diperlukan. Nah, celakanya di kita di Indonesia itu hal yang terkait dengan dokumentasi ini sangat lemah ya.
Oleh karena itu nantinya harapannya ketika Anda tahu manfaat dari speed drawing sebagai dokumentasi, nanti Anda bekerja dimanapun, tolong bisa apa ya, bisa concern, bisa punya perhatian terhadap hal-hal tersebut ya. Oke, ini kemudian ini bagian terakhir. Nah, ini saya mau menyampaikan tentang sketsa dan model dalam the reflective practitioner ya. Ini seorang ahli namanya Donald Schoon, dia itu menulis buku tentang reflective practitioner ini ya. Jadi di sini dia mengatakan ada reflection in action. Ya, jadi ketika Anda membuat sketsa, misalnya sketsa ini, Anda tuh di dalam pikiran Anda itu bekerja. Ya, Anda, wah kalau seperti ini bisa nggak ya dilengkungkan sampai sebesar ini, atau digerakkan dengan atau dikonstruksi dengan cara seperti ini, bisa nggak? Jadi sketsa itu sangat berguna ketika untuk dipakai reflection in action. Jadi Anda sambil mendesain, sambil uri-uri, itu sebetulnya Anda berpikir ya, Anda berpikir kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipakai atau yang bisa bisa dipakai untuk mewujudkan desain Anda ya. Nah, ini dikatakan desain menangani hal yang kompleks. Nah, jadi desainer itu memikirkan tentang sesuatu yang kompleks dan merupakan kegiatan sintesis, lebih banyak sintesis ya, menggabung-gabungkan gitu ya. Dalam proses melibatkan banyak variabel, dan banyak variabel ya, ketika Anda berpikir tentang ini, Anda berpikir tentang material, Anda berpikir tentang sambungan, Anda berpikir tentang finishing, Anda berpikir tentang bagaimana si pemakai nanti akan menggerakkan hal ini gitu ya. Ya, jadi banyak hal yang harus Anda pikirkan. Juga banyak constraint, yang constraint itu kendala ya. Kendala itu apa? Batasan-batasan ya. Banyak variabel, banyak constraint. Beberapa di antaranya sudah diketahui, tetapi banyak hal yang ditemukan selama mendesainnya. Ini namanya ill-defined itu ya, ada di sini ya. Dan selalu terjadi satu tindakan yang diambil berakibat pada bagian yang lain seperti tadi. Nah, kalau memakai sambungan dengan skrup nanti akan mempengaruhi pilihan pada bahannya. Kalau di finishing dengan bahannya dan finishingnya misalnya. Jadi ketika Anda memutuskan sesuatu itu pasti punya akibat pada yang lain. Misalnya bentuknya kotak itu nanti akan berpengaruh, atau bentuknya bundar itu akan berpengaruh pada penataannya misalnya. Jadi satu tindakan yang Anda ambil akan berakibat pada bagian yang lain. Desainer juggles. Juggles itu apa ya? Bermain bola itu ya, saling apa namanya? Kalau bahasa Indonesia apa sih? Nanti mungkin Anda bisa tahu juggle. Jadi melempar, gantian melempar ya, bola-bola gitu ya. Ini variabel. Jadi variabelnya Anda lempar ke sana ke sini untuk menemukan satu penataan yang pas, menyelaraskan konflik nilai dan manuver melakukan gerakan-gerakan di antara kendala-kendala. Sebuah proses yang tidak mempunyai satu jawaban ya, unik yang benar. Jadi tidak ada satu jawaban yang benar pada sebuah desain. Nah, ketika semakin berusaha mencari solusi, yang ketemu justru masalah-masalah yang lain. Yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan dan bermanuver. Pada dasarnya berusaha melakukan sintesis pada situasi yang kompleks. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Donald Schoon ini ya. Nah, dengan situasi seperti ini, sketsa itu menjadi tadi reflection in action. Anda berpikir sambil tadi sambil berpikir tentang bentuknya, tapi juga memikirkan tentang bagaimana sambungannya, memikirkan tentang finishingnya, memikirkan tentang bahannya.
Nah, itu dilakukan dengan sangat baik melalui sketsa. Makanya sketsa itu menjadi satu hal yang penting di dalam desain interior, ya. Karena di situ Anda bisa tadi juggling variabel gitu ya. Untuk sampai pada ya menyesuaikan, bermanuver gitu ya. Untuk menemukan satu hal yang menurut Anda atau menurut kita desainer itulah hal yang terbaik. 1 atau 2 alternatif, 3 alternatif gitu ya. Nah, itu di situ. Dan juga reflection on action. Kalau ini reflection in action adalah immediate response atau change at a time of incident, maybe unconscious ya. Jadi langsung saja Anda, oh ini nggak mungkin, ini langsung dibentuk yang harusnya bentuknya gini. Jadi kadang-kadang juga tidak sadar Anda mengikuti ini saja, mengikuti tangan Anda saja sudah otomatis gitu ya, sudah mengalir gitu saja. Ini reflection in action dan reflection on action. Reflection after an incident, jadi setelah sesinya, setelah Anda berpikir melakukan ini lebih disadari. Time to reflect dan kemudian consult to others ya. Consult to others itu bisa tukang, bisa teman Anda, teman desain, bisa pemakainya, bisa bagian produksi, or evidence atau bukti sebelum making changes ya. Jadi di sini reflection in action dan reflection on action itu letaknya ada pada prototype tadi ya. Nah, ini menjadi hal yang perlu Anda perhatikan. Ini hal baru yang saya sampaikan kepada mahasiswa Methodes ya. Dulu belum ini reflection in action dan reflection in action on action ya. Ini perlu Anda sadari. Jadi situasinya desainer itu seperti ini, sangat kompleks dan kita harus sampai pada satu sintesis. Kemudian untuk bisa melakukan ini perlu adanya ini reflection in action dan reflection on action. Nah, itu prototype menjadi satu hal yang penting. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Angga. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas presentasinya. Ya, menarik sekali presentasi Ibu hari ini. Beberapa mungkin sudah dijelaskan di kuliah yang lain, yang awal-awal terutama ya, misalnya tentang alternatif desain dan sebagainya. Mungkin mahasiswa sudah melaksanakan di interior residensial satu. Tetapi tadi ada materi yang menurut saya menarik, materi yang terakhir Bu, itu saya rasa itu bisa di-highlight untuk nanti mahasiswa juga bisa mengembangkan lagi ya tentang reflection in action, reflection on action. Saya rasa itu materi yang menarik. Jadi gini Bu, ini saya sambil diskusi ya teman-teman mahasiswa masih join, mohon suaranya dulu. Apakah bergabung atau nitip Zoom doang ini ya? Halo mahasiswa. Gabung Pak, masih ada bergabung, Pak. siap ya. Ini saya gali dulu ya. Ini saya mau tanya dulu tips-tips dari Bu Swastiwi ya tentang tadi yang terakhir Bu, tentang apa? Secara alamiah kan gitu desainer itu ketika mengorek-orek membuat sketsa itu kan ada proses berpikir ya. Dia bekerja menemukan masalah baru, mencoba mencari solusi dengan cara mengorek-orek tadi. Nah, fenomenanya Bu, mahasiswa hari ini nggak tahu kenapa itu tuh apa ya, kalau diberi tugas ngorek-orek itu dianggap suatu beban yang sepertinya itu kayak gambar akhir gitu loh, sehingga dia takut ketika membuat sketchstorming atau membuat orek-orek yang banyak, terus dia mengeksplorasi, mencari ya. Di situ mahasiswa itu banyak ya, tidak semua, tapi banyak mahasiswa itu yang ketakutan, nggak tahu kenapa, takut kalau gambarnya jelek gitu, sehingga dia berusaha bagus tapi justru eksplorasinya rendah. Bagus itu maksudnya rapi doang gitu loh Bu. Nah sekarang bagaimana menurut Ibu tips-tipsnya supaya mahasiswa itu nggak takut gitu, apalagi di Methodes ya. Methodes kan memang kita nggak sampai hasil akhir, nggak sampai di render, nggak sampai dibikin market,
beneran ya. Mahasiswa itu nggak takut gitu untuk apa, bahwa itu tuh sangat penting. Orek-orek yang mungkin nggak bagus seperti yang contoh-contoh tadi kan juga tidak terlalu apa indah gitu, kalau di gambar bentuk nggak dapat Allah gitu. Tapi proses eksplorasinya itu menjadi sangat penting. Nah, tadi saya menangkap ada in action, ada on reflection. Tadi mungkin Ibu bisa apa memperdalam kisah tentang itu. Monggo Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang apa ya, keraguan itu perlu dihilangkan. Dan mungkin karena gini, karena situasi. Kalau Anda melihat teman-teman mahasiswa dari Jerman yang sering hadir di PSDI ataupun di kafe itu, lihat aja mereka itu tidak pandai tidak mempunyai gambar yang bagus, tapi mereka berani menyampaikan ide-idenya gitu ya lewat gambar itu. Jadi sebetulnya menyampaikan ide itu berbeda dengan gambar bagus tadi ya. Ini saya pikir perlu dihilangkan stigma bahwa desainer itu harus gambarnya bagus gitu. Desainer itu bisa gambarnya tidak bagus asal tadi komunikatif, dia bisa menyampaikan idenya kepada orang lain, kepada apakah itu tadi kepada usernya, kepada teman satu timnya, kepada orang lain yang ikut serta di dalam tim untuk merealisasikan gagasan ya, merealisasikan rancangan. Jadi kalau ya memang harus latihan sih, itu tetap harus ada latihan. Kita nggak mungkin dengan tanpa latihan kemudian bisa begitu saja. Latihan itu juga selain latihan menggores, tapi juga Anda punya kosakata desain itu juga perlu. Nah, kosakata desain itu dilakukan dengan melihat desain orang lain. Itu memperkaya pengetahuan desain Anda. Kemudian selain itu juga tadi kelancaran menyampaikan ide gitu ya. Tapi ide itu sekali lagi seperti yang tadi diceritakan oleh Donald School, ide itu kalau hanya dipikirkan itu nggak jelas, nggak mungkin bisa tergambarkan. Ya memang harus orek-orek, apapun bentuknya kita harus orek-orek, karena dengan orek-orek itulah memperjelas ide kita yang kemudian bisa kita komunikasikan dengan orang lain gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Dan mungkin lewat latihan-latihan yang sering diberikan Mas Jangga ataupun Mas Doni, itu saya pikir udah satu media yang sesuai ya. Mungkin memang kemudian jangan menilai bagus dan jeleknya, tapi produktivitas dan kejelasan ide itu yang mungkin perlu dipompakan kepada mahasiswa. Itu Mas ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi itu ya teman-teman mahasiswa, jangan takut yang gambarnya jelek ya. Tadi tips dari Bu Swastiwi. Jadi permintaan kami dosen-dosen memang sebenarnya gambar bagus itu kan hasil akhir yang nanti ya, yang bisa divisualisasikan lewat bantuan komputer dan sebagainya. Tetapi proses pengembangan ide, gagasan, prototyping, saya rasa mahasiswa harus berfokus pada tadi eksplorasi dalam rangka mencari solusi ya. Jadi gambarnya sebenarnya tidak harus bagus, tapi di situ ada refleksi. Tadi sudah disampaikan Bu Tiwi, saya rasa menjadi catatan yang penting, ada refleksi bahwa gambar itu harus diapain, karya itu atau produk itu, desain yang ciptaan teman-teman mahasiswa itu bisa terus diperbaiki daripada sekedar dipikirkan, tapi dituangkan gitu ya Bu ya dalam kertas sehingga itu bisa disempurnakan. Begitu ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu. Teman-teman mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan, nanti kita coba bahas sebelum kita masuk nanti ke tugas berikutnya ya untuk memperbaiki yang tugas kemarin. Silakan mahasiswa untuk bertanya.
Halo. Oke, silakan. Mohon ditampakkan wajahnya. Wah, ini pada melarikan diri nih, Bu. Oh, Halo. Rano. Oh, ini kita ngomong sendiri nih, Bu. Ya, boleh bertanya. Siapa? Triven, boleh bertanya. Ada yang ditanyakan? Triven. Siapa? Ripka, boleh bertanya tentang prototyping. Halo. Ada pertanyaan? Wensen? Setioko? Ya, absen. Wah, ada absen nih. Setioko ada pertanyaan apa Wensen? Boleh tanya tentang prototyping? Ya, Wensen silakan. Kan saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu ada menjelaskan tuh model-model prototyping itu kan banyak, dari role play, dari market dan lain-lain. Nah, dari model-model tersebut apakah ada yang menjadi salah satu yang paling sering dipakai dan paling efektif gitu nggak, Bu? Dalam untuk memprototype sesuatu, Bu. Ya, Oke, silakan, Bu. ya, terima kasih Mas Benson. Sebetulnya sketsa itu yang paling praktis ya, paling sering saya lihat paling sering dipakai karena ketika Anda masih di awal-awal misalnya atau ya ketika seorang desainer ketemu dengan klien itu sketsa itu menjadi andalan yang bisa dipakai untuk memberi gambaran secara cepat. Kira-kira kalau desainnya nanti akan jadinya seperti apa. Nah, itu sketsa yang paling cepat bisa dipakai. Tentu cerita dengan dibumbui cerita ya. Desainer juga perlu pandai menjelaskan desainnya. Itu saya pikir karena seorang klien atau seorang pemesan desain itu kan mereka kadang-kadang tidak punya gambaran kira-kira akan seperti apa. Nah, desainer selain bisa jadi membuat sketsa dengan atau ya menunjukkan kira-kira gambarannya akan seperti apa desainnya, kemudian juga memberi artikulasi ya, memperjelas misalnya misalnya suasananya atau misalnya warnanya, misalnya bahannya itu dengan bahan seperti ini akan lebih mudah dibersihkan misalnya, atau dengan warna seperti ini suasananya akan lebih hangat misalnya. Jadi selain memberikan gambaran dengan fisik, dengan visual, itu juga cerita tadi akan memperkaya imajinasi atau memperkaya informasi kita sehingga si klien atau mungkin juga tukang juga bisa punya gambaran yang lebih jelas tentang maksud kita dengan desain tersebut, gitu ya Mas Benson. Ya paling jauh sih 1:1 ya, tapi 1:1 itu kan nggak mungkin ya, kecuali untuk produk-produk yang kecil. Produk-produk yang kecil atau bahkan yang sangat rumit malah perlu 1:1 ya. Pesawat itu kan selalu dibikin 1:1 dulu untuk tes uji coba jam terbang ya, berapa ribu jam terbang baru dia produksi secara massal. Itu seperti itu ya. Itu Mas, kira-kira jawabannya gimana Mas Benson? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Jawabannya memang jadi untuk interior karena proyeknya besar ya. Biasanya kan kita ruangan besar ya Bu ya. Jadi memang paling tadi pertanyaan Vincent yang biasa digunakan teman-teman desainer interior memang sketsa yang nomor 1. Tetapi gini Bu, saya juga cerita di kelas-kelas desain interior. Jadi kita biasanya eksperimen itu Bu. Jadi dari interior 1, residensial sampai komersial itu ada banyak metode sebenarnya yang diterapkan di komersial 2 biasanya, kalau tidak pandemi itu Bu, biasanya ada metode eksperimen mock-up Bu. Jadi pakai maket, tapi bukan sebagai hasil akhir, tapi maket sebagai proses mendevelop gagasan. Nah ini juga ternyata membantu beberapa teman mahasiswa yang gambarnya itu agak kurang gitu. Jadi justru dia desainnya jadi keren gara-gara pakai metode yang lain. Tetapi ini memang kasus khusus karena
tidak bisa diterapkan untuk misalnya proyeknya terlalu besar dan sebagainya, sehingga waktunya juga membutuhkan waktu yang lebih. Tetapi ada eksperimen mock-up itu juga seringkali membantu mahasiswa yang beberapa itu memiliki kualitas gambar yang mungkin tadi ketakutan menggambar dan sebagainya, tapi dia tangannya itu kalau membuat maket itu lebih bagus. Jadi memang beragam sekali ya. Jadi tadi Bu Tiwi cerita tentang satu proses yang umum atau yang paling sering digunakan memang sketsa. Ada juga Bu beberapa mahasiswa itu yang ke dalam kasus khusus juga, ini cerita khusus, dia itu suka mix and match Bu. Jadi kalau memadu padankan bahan itu sangat jago ya. Misalnya ada kakak kelas teman-teman mahasiswa ini dulu yang ketika diketemukan bahan dia itu langsung kayak pikiran itu berkembang gitu. Oh ini ketemu ini ketemu ini, itu matching atau tidak. Ternyata dia punya background orang tuanya jualan kain gitu. Jadi terbiasa memilih bahan ya. Nah, itu kan tergantung background juga. Jadi mahasiswa pengalaman yang berbeda dan sebagainya itu mungkin berbeda. Tetapi seperti saya setuju dengan yang disampaikan Bu Swastiwi tadi, memang sketsa itu yang paling mudah dan paling cepat dan paling sering digunakan. Ketemu klien cuma bawa pensil sama kertas, itu harusnya setiap mahasiswa desain interior memiliki ya satu kemampuan khusus, berani menyampaikan gagasan lewat sketsa, meskipun secara visual tidak terlalu bagus, tetapi paling tidak kan tadi yang disampaikan Bu Swasti komunikatif ya Bu ya. Oke, begitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Boleh tambah Oke, sedikit Bu ya, Swasti Mas. silakan lagi Bu. Saya pengen cerita juga ini kasus di arsitektur sih, seperti arsitek Frank Gehry itu, dia punya bentuk bangunan yang sangat unik. Bentuknya selalu unik dan bahan-bahannya juga selalu beda gitu ya dengan arsitek-arsitek yang lain. Dia itu bekerja dengan model karena bentuk-bentuk yang dia berikan itu hanya bisa terbayangkan dengan model. Nah, dengan model itu kemudian dia bisa ketemu macam-macam konstruksi, juga macam-macam suasana ruang, bentuknya bisa sangat sangat luar biasa lah sangat kreatif gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini juga akan bisa menjadi ciri khas seorang desainer ya. Dia itu mengandalkan misalnya mengandalkan bentuk, ya mungkin dia seperti Frank Gehry itu dia akan sangat bekerja dengan prototipe dulu sebelum digambar gitu ya. Itu mungkin salah satu hal yang bagus dari prototipe dengan maket ya. Itu aja. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi teman-teman mahasiswa bertanya lagi sebelum kita masuk ke tugas berikutnya untuk eksplorasi lagi, karena kemarin sepertinya masih butuh ya. Tadi ada proses-proses yang menarik yang bisa kita garis bawahi untuk memperbaiki tugas kita. Silakan teman-teman mahasiswa lagi, siapa? Pada sembunyi semua ini. Ada pertanyaan? Siapa? Stioko? Biasanya bertanya nih. Siapa? Virus? Siapa lagi? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada? Oke. Siap. Begitu, Ibu. Kira-kira hari ini kalau memang belum ada pertanyaan, nanti kita masuk ke tugas setelah ini ya. Setelah ini nanti saya akan tuliskan tugasnya di Google Classroom. Teman-teman bisa bereksplorasi lagi dengan memperbaiki ide-ide yang kemarin sudah bagus-bagus, tetapi masih bisa dieksplorasi lagi. Begitu hari ini, Ibu. Terima kasih Bu Swastiwi telah menyampaikan materi tentang prototyping yang saya rasa berguna sekali. Ada pesan? Nanti saya share aja Pak ya, materinya Bu, ya boleh dikirim ke saya Bu nanti Bu. Ya. Ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Swastiwi sekali lagi untuk materi hari ini, materi yang sangat menarik untuk memperbaiki kualitas dari karya-karya kita supaya ide-ide kita tidak segera terburu-buru membuat suatu penyelesaian masalah, tetapi memang melalui proses perkembangan, melalui proses develop, melalui proses deliver, melalui proses yang pengujian, ada refleksi dan sebagainya. Saya rasa ini hal yang menarik
Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa mengembangkan lagi karya-karyanya sehingga bisa memberikan solusi yang lebih baik lagi. Begitu saya akhiri kuliah hari ini, teman-teman. Semoga selalu tetap kreatif ya, tetap penasaran. Saya harap saya paling suka sama mahasiswa yang selalu penasaran, mencari solusi-solusi terbaik untuk desain. Oke, sampai jumpa. Salam kuliah desain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.